Saya contohkan Jawa Barat itu kosong Pak untuk guru pendidikan agama Kristen. Banten sampai hari ini gurunya semua yang agama Kristen itu Pak, semua volunteer tanpa gaji Pak. Satu daerah di Cianjur, daerah Kristen itu, anak-anaknya 100%, hampir 90 sampai 100% Kristen, tidak diizinkan guru agama yang beragama Kristen ataupun ASN beragama Kristen untuk mengajar. Jangan sampai gereja itu banyak mengalami persekusi, jangan sampai pendidikan juga begitu Pak. Seperti ada penahanan atau pembatasan di provinsi-provinsi tertentu. Saya kasih contoh Depok itu Pak. Depok sampai hari ini satu formasi pun tidak dimunculkan. Itu orang Batak banyak putusannya Pak. Bekasi 1.500 formasi kemarin itu. Tidak satu pun orang Kristen Pak, guru agama Kristen Pak. Marak beredar video dalam sebuah sidang di DPR yang mempertanyakan soal diskriminasi yang menimpa murid non-muslim di sekolah negeri. Diceritakan di sana bahwa di banyak daerah guru-guru pengajar agama non-muslim tidak diberikan untuk mereka. Akibatnya, meski jumlah anak Kristen itu mencukupi sesuai peraturan, mereka tidak mendapatkan hak semestinya untuk mendapat pengajaran sesuai agamanya. Masalahnya, yang berhak mengajukan formasi guru agama non-muslim adalah Badan Kepegawaian Daerah. Tapi mereka memilih menutup mata. Sehingga akhirnya guru-guru agama itu didatangkan secara volunteer yang tidak digaji oleh negara. Diskriminasi pada umat minoritas tidak hanya terjadi pada pelarangan ibadah atau mempersulit pembangunan rumah ibadat untuk mereka. Tapi itu juga dilakukan di wilayah pendidikan. Anak-anak beragama Kristen mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak mereka yang seharusnya terpenuhi. Pada dasarnya, aturan yang seharusnya melindungi hak pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah negeri sudah ada. Ketika ada minimal 15 anak Kristen dalam satu sekolah, negara harus menyediakan guru agama Kristen untuk mereka. Namun kenyataannya di lapangan jauh dari harapan. Banyak daerah yang sengaja tidak mengajukan permohonan itu untuk pengadaan guru agama Kristen, meskipun memenuhi syarat jumlah murid yang diperlukan. Hal ini mengakibatkan anak-anak Kristen di sekolah tersebut tidak mendapatkan akses pendidikan agama yang seharusnya mereka dapatkan. Ini adalah bentuk diskriminasi yang sangat menyedihkan, terutama di Indonesia yang dikenal dengan semangat keberagaman dan toleransi seperti yang tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan perlindungan terhadap hak-hak minoritas agama. Namun, faktanya semua itu tidak dijalankan di dunia nyata. Kata-kata indah itu hanya menjadi slogan dan pemanis narasi kebangsaan. Dampak dari ketidakadilan ini sangat luas. Selain merampas hak dasar anak-anak Kristen untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai keyakinan mereka, hal itu juga membentuk gambaran buram tentang kondisi pluralisme dan inklusivitas di Indonesia. Pendidikan agama memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan nilai-nilai moral bagi anak-anak, yang nantinya akan membentuk karakter mereka sebagai warga negara. Kalau sejak kecil saja mereka sudah mendapatkan diskriminasi, mau dibawa kemana Indonesia ini? Bukankah ini namanya menyimpan potensi konflik sejak dini? Perpecahan dan konflik sering muncul karena kita tak saling menghargai perbedaan. Padahal hanya dengan kerukunan dan kehidupan harmonis, bangsa ini bisa maju. Kalau setiap hari kita disibukkan dengan perjuangan mendapatkan hak yang dirampas, negara ini belum benar-benar merdeka. Sebagian dari kita masih dijajah oleh oknum picik yang tak menghargai keberagaman Indonesia. Mereka dihalangi karena menjadi minoritas di negara ini. Oleh sebab itu, perlu langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya. Jangan bikin malu Indonesia. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak-hak minoritas agama dan memastikan implementasi aturan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Masyarakat juga memiliki peran krusial dalam mengadvokasi ketidakadilan ini. Mereka dapat menggalang dukungan publik, mengajukan gugatan hukum, dan terus memperjuangkan hak-hak pendidikan agama untuk semua anak-anak Indonesia tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka. Oknum yang melakukan kejahatan ini harus mendapat hukuman. Mereka tahu ada peraturan seperti itu, tapi tidak menjalankannya. Kasus seperti ini tak boleh hanya dimaklumi. Jadi siapapun yang sengaja melakukan diskriminasi harus diberikan sanksi berat yang membuat jera. Masyarakat jangan diam saja ketika melihat ketidakadilan. Karena kalau tidak disuarakan, diskriminasi itu akan terus terjadi di masa depan. Karena kalau oknum seperti itu dibiarkan, nanti orang-orang baik yang diam akan ikut kena getahnya. Selama ini banyak orang yang tidak tahu bahwa sedang terjadi diskriminasi di dunia pendidikan. Kita selalu membayangkan dunia pendidikan kita ini baik-baik saja. Memang ada beberapa peristiwa viral yang kemudian segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait dan selesai. Tapi ada banyak peristiwa yang luput dari perhatian publik. Saatnya masyarakat Indonesia untuk merefleksikan kembali komitmen terhadap prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika dengan tindakan nyata. Slogan itu harus memastikan semua warganya, termasuk minoritas agama, dapat menikmati hak-hak yang sama dalam pendidikan dan dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah bersama-sama mendirikan negara ini tanpa memandang perbedaan. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia merdeka dibangun dengan darah dan air mata para pendiri bangsa ini. Kalau hari ini ada anak-anak Kristen yang tidak mendapatkan haknya, itu berarti kita telah mengkhianati perjuangan kemerdekaan ini. Karena dalam dunia yang merdeka itu, semua orang harus diperlakukan setara. Tak peduli suku, ras, dan agamanya. Semua sama di bawah naungan Pancasila.